Halo ulasan squad, apa kabar? Hari ini kita akan membahas film yang menghadirkan ketegangan dan mendebarkan, tetapi juga mendorong kita untuk lebih waspada terhadap keamanan digital di kehidupan sehari-hari. Dengan alur cerita yang penuh intrik dan plot twist yang mengejutkan, film ini menjanjikan pengalaman menonton yang intens dan penuh kejutan. Bagaimana sebuah ponsel yang hilang dapat mengubah hidup seseorang secara drastis? Film ini akan membuat kalian terus berpikir tentang keamanan pribadi dan privasi di era modern. Mau tahu ceritanya? Mari kita lanjut. Film dibuka dengan alarm ponsel yang berdering, milik seorang wanita bernama Nami. Nami mulai bersiap-siap untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah startup. Ia sangatlah sibuk, hampir setiap saat menggunakan ponselnya untuk beraktivitas. Dari chat bersama teman-teman sekantornya, main game, pinjol untuk flexing dikit-dikit, dan pembayaran apapun ia selalu memakai digital. Lalu pada suatu waktu, Nami di dalam bus, ingin kembali ke rumah. Terlihat ia kelelahan. Saat sampai di tujuan, ia turun, tapi ia tak tahu bahwa ponselnya terjatuh. Dan ini adalah sumber malapetaka baginya. Kita ke tempat lain, seorang pemuda sedang menyiapkan sarapan mie soto kuah. Lelaki ini bernama Junyong. Ia ternyata yang menemukan ponsel Nami dan kebetulan salah satu teman Nami menelponnya. Setelah diangkat, ia memakai suara AI untuk membalas percakapan ini. 어제 버스에서 주웠어요. 아니요. Di scene lain, si teman ke apartemen Nami dan mendapati tidak ada Nami di dalam, sampai akhirnya. Saat di dalam, Nami kalang kabut, karena ponselnya sudah menghilang. Tapi si teman hanya cekikikan saja, karena tahu ponsel Nami terjatuh. Sementara Junyong, yang langsung mencari data Nami, dari Instagram, dan semua pergerakan Nami, ia amati sambil dicatat. Lalu, Jun dihubungi Nami, dan meminta mengembalikan ponselnya. Mereka akan bertemu 1 jam lagi, di kafe. Setelah itu ia mencoba membuka kunci ponsel Nami tapi tak kunjung kebuka. Di tempat lain, kepolisian menemukan mayat dengan pose yang nggak enak, dengan sidik jari yang hancur. Kepolisian tidak menemukan jejak apapun di sekitar mayat, mereka hanya menemukan botol suplemen pohon, dan itu sungguh bukti yang sulit. Setelah itu kita akan diperkenalkan oleh seorang detektif yang bernama Jimen, nggak pakai mang. Ia sedang menelusuri hutan, mencari jejak dari penghabisan barusan. Tak lama berjalan, ia menemukan sebuah pohon, dan ia mendekatinya. Tak sangka ia menemukan botol yang sama dengan yang kepolisian temukan, dan ada nama di pohon yang bertuliskan Junyong. Setelah itu, ia membahas bersama rekannya di kantor. Si rekan langsung fix, menuduh Junyong sebagai tersangka, karena botol itu. Tapi Jimen merasa, itu hanya kebetulan saja. Si rekan berkata, Junyong ke tempat itu sebulan yang lalu, dan itu waktu yang sama dengan waktu kematian korban. Tapi Jimen berkata mungkin saja orang di sekitar Junyong pelakunya, dan mereka ingin menemui Junyong untuk keterangan lebih lanjut. Kita ke Nami yang sudah sampai di kafe, dan ternyata kafe itu milik ayahnya sendiri. Tak lama, Nami mendapatkan telepon, bahwa ponselnya jatuh, dan sekarang sedang direparasi, dan ia hanya tinggal mengambilnya saja. Nami sudah berada di toko itu, ia melihat ponselnya tergeletak di meja. Lalu seorang pria datang, dan langsung menyodorkan formulir pengisian data pribadi, untuk memperbaiki ponselnya. Setelah itu, terlihat ponselnya sedang diperbaiki, dan ternyata itu oleh Junyong.
Ia sengaja merusak layar Nami untuk mendapatkan data pribadi dan PIN-nya, lalu ia masukkan sebuah spyware atau software penyadap untuk bisa mirroring ke ponsel yang sudah ia siapkan. Setelah selesai, Nami mengambil ponsel dan berlalu pergi. Lalu Junyong tinggal memantau aktivitas Nami dari ponsel yang sudah di-mirroring. 끝났어? 아니, 신우 사진 지워라, 진짜. 엄청 시끄러. 복수한다. 어? 그래? 오, 아빠 자주청 담그셨어? Dan sekarang kerjaan Yunyong hanya melihat aktivitas Nami sehari-hari, entah untuk apa. Malam harinya, di kafe, Nami sedang bermain game, dan tiba-tiba Yunyong datang, dan memesan sari buah plum. Tapi di kafe itu, tidak ada menu sari buah plum, namun ayahnya mempunyai stok, dan akan dibuatkan oleh Nami. 감사합니다. 저희 집에서 직접 기른 거거든요. Setelah ayahnya datang, Nami berpamitan untuk pulang. Kita ke Jimen, ia kembali ke rumah mantan istrinya untuk mencari keberadaan Junyong, yang adalah anaknya sendiri. Sampai di dalam ia menemukan mantan istrinya sedang tidur, lalu ia melihat ponselnya, dan menemukan bahwa Junyong masih berkabar dengan ibunya. Kita ke Junyong, yang sedang live streaming kegiatan Nami. Karena sudah malam, Nami memutuskan untuk tidur, akan tetapi pagi pun tiba, Nami terbangun, dengan Junyong yang semalaman, mencatat semua data, dari PIN pintu rumah, alamat rumah, naik bus apa, saldo, tempat kerjanya sampai akun rahasia milik Nami pun tak luput dari pantauannya. Lalu Junyong mengumpulkan orang-orang yang akan ia singkirkan, seperti Eunmi, Jaehyun, Chuyong dan Sojin. Mereka semua orang-orang yang dekat dengan Nami. Kita ke Nami, yang dipanggil oleh Bu Oh, atasannya, yang mengabarkan bahwa Nami akan naik gaji 2 kali lipat, karena produk mereka akan digunakan untuk acara minggu depan. Tentu, Nami senang dengan berita itu, dan ia sangat bersemangat untuk acara minggu depan. Kita ke Jimen yang sedang makan bersama mantan istrinya. Ia menanyakan di mana keberadaan Yunyong. Karena sewaktu di TKP, ia melihat pohon plum, ia jadi teringat sewaktu Yunyong kecil. Mereka pernah menanam pohon plum bersama, dan Yunyong ingin menanam di tempat rahasia, dan Jimen sudah menemukannya, bertepatan dengan temuan mayat. Si ibu sempat tak percaya, namun fakta mengarah ke situ, dan tak lama Jimen mendapatkan pesan, dan langsung pergi. Sementara Yunyong berhasil menemukan rumah Nami, dan melihat-lihat isi rumah. Setelah itu menarik uang dari ATM seseorang yang bernama Yoon Mi-gyeong, dan mencetak kartu bisnisnya sendiri. Di sisi lain, Jimen diberitahu bahwa Junyong memakai ponsel milik Yoon Mi-gyeong, dan ia tidak pernah mempunyai ponsel sendiri selama 2 tahun terakhir. Dan di dalam investigasinya, dia tercatat mengajukan gugatan penipuan pada Maret 2019, sebanyak 25 juta won, atas kontrak sewa ganda. Dan mereka bingung, Yunyong tidak punya ponsel, tapi bisa mereparasinya. Setelah itu Jimen pun pergi. Jimen ternyata ke sebuah rumah, yang disinyalir menjadi rumah Yunyong, dan ia masuk ke dalam. Di sisi luar, Yunyong baru pulang, dan ia sepertinya mengetahui bahwa rumah sudah disusupi orang. Sementara di dalam, banyak sekali ponsel, dan chat kuku yang sama dengan korban tempo hari. Dan foto dari si korban yang masih hidup, dan ia menemukan koper, yang berisi banyak kartu nama, sampai bukti yang paling oke, yaitu catatan tentang data Yoon Mi-gyeong. Yunyong mengintip dari samping, dan terus mengamati. Lalu Jimen mendapatkan chat dari Yunyong dan mengirim foto dari samping, dan ia langsung mencarinya. Lalu Yunyong mengiriminya gambar, dan sepertinya berada di atas gedung. Jimen langsung gercep, ingin menangkapnya.
Yunyong licin sekali. Ia mengkelabuhi ayahnya sendiri, dan ia juga merusak semua isi rumahnya yang bisa menjadi barang bukti. Setelah itu, ia dengan santai ke kafe ayahnya Nami dan memesan jus buah plum. Dan kebetulan di situ ada Nami yang sedang chat bersama temannya. 드시고 가실 거예요? Yang ternyata Yunyong janjian dengan Nami untuk membeli kaset CD miliknya, tapi setelah dibayar, ia menjual tiket konser kepada Nami, dan jadinya bukan jual beli, malah mereka barter barang. Setelah minumannya datang ia pun pergi. Di perjalanan pulang, ayahnya Nami kesal karena Nami sepanjang hari memainkan ponsel, dan ia juga memperingatkan Nami, hati-hati dengan pria tadi, ia sengaja berlangganan di kafe mereka pasti ada maksudnya. Ayahnya khawatir, karena si pria tadi Yunyong, tingkahnya aneh dan so imut. Ayahnya tidak mau hal busuk terjadi pada Nami. Tapi Nami kesal, karena mungkin dianggap tidak bisa menjaga diri, lalu ia pergi. Lalu saat Nami di rumah, baterai ponselnya kebetulan habis. Ia berniat mengecasnya, akan tetapi 주야? 주세요. 아우. ternyata itu si teman yang membawa koper, sepertinya berniat untuk menginap di rumah Nami. Si teman curhat, ia gagal wawancara dan bertengkar dengan ibunya. Lalu Namilah yang menyuruh ke sini. Seketika Nami bingung, kapan gua ngechat dia kayak gitu ya? Lalu mereka teralihkan oleh tiket konser yang baru didapat Nami. Mereka berniat akan datang. Si teman juga melihat kartu nama Yunyong, dan penasaran apakah Nami menyukainya. Nami, jujur dengan berkata ia penasaran, karena semua apa yang ia suka, Yunyong juga suka, dan itu terjadi secara alami. Kita ke ayahnya Nami, ia baru selesai cuci muka, biar seger, lalu duduk di sofa, dan tiba-tiba mendapatkan pesan dari Nami, yang meminta maaf atas sikapnya tadi. Lalu Nami, meminta ayahnya untuk memasang sebuah software di ponselnya. Seperti kita ketahui, ini sepertinya Yunyong yang mengendalikan ponsel Nami, dan ia ingin menghak ponsel ayah Nami. Di tempat lain, Jimen, ke sebuah restoran yang bernama Sup Sundae, dan itu ternyata restoran milik ibu dari Migyong korban yang ia temukan kemarin. Lalu ibunya memberitahu bahwa Migyong ke Thailand bersama Yunyong. Lalu ia bertanya, apa pekerjaan dari Yunyong? Jimen menjawab, setaunya anaknya membuka reparasi ponsel. Detik itu juga, si ibu mengingat bahwa beberapa minggu sebelum pergi, ponsel Migyong hilang, dan seseorang mengabarinya bahwa ponselnya berada di sebuah toko reparasi ponsel, tetapi ia tidak tahu di mana. Yunyong melakukan modus yang sama dengan apa yang ia lakukan kepada Nami. Kampret juga nih orang. Kita ke ayahnya Nami, yang sedang melihat video Nami sewaktu kecil. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan pesan, kalau ia mendapatkan paket di depan rumahnya. Lantas ia mengambilnya, dan tiba-tiba sementara Nami, yang sedang menggunakan akun rahasianya, ia senang karena ayahnya memfollow dirinya, tanpa ia ketahui bahwa ayahnya sedang diikat oleh Yunyong. Pagi harinya, Nami kaget, karena alarmnya mati, ia jadi terlambat kerja, lalu cepat-cepat menaiki taksi. Di dalam taksi, ia menemukan bahwa akun rahasianya sudah diacak-acak dengan kata-kata mengumpat bosnya dan menjelek-jelekan perusahaannya, dan itu pasti perbuatan Yunyong. Sesampainya di kantor, ia sudah dipelototi oleh teman-temannya, dan langsung buoh berkata proyek acara utama telah dibatalkan, dan permintaan dana terus mengalir. Apa yang dilakukan Nami, membuat perusahaannya jatuh, dan tak tahu gimana caranya untuk bangkit. Nami membela diri, bahwa bukan dia yang menguploadnya, dan ia pun tak berani melakukan itu, ya namanya bubur sudah menjadi nasi. Semua karyawan dan buoh sudah tidak percaya lagi dengannya, dan ia langsung diusir oleh buoh. 된 거야. 여기서 왜 이러고 있어? Sementara, Yunyong santai saja sudah menghancurkan hidup Nami.
sambil mencoret nama-nama orang terdekat Nami yang berhasil ia singkirkan. Setelah itu Naki dan Sirekan pergi ke kepolisian bagian cyber untuk melaporkan bahwa ponsel Nami diretas. Seperti biasa, mereka disuruh membawa bukti, karena postingan foto yang menjadi prahara sudah terhapus sendiri, dan polisi berkesimpulan bahwa Namilah yang menghapus sendiri dari akunnya. Mendengar itu, Nami tahu akan menemui jalan buntu, lalu ia pergi bersama si teman. Di dalam mobil ia mendapatkan pesan bahwa kafe tutup, dan itu adalah siasat dari Yunyong agar Nami tidak curiga. Lalu kita ke ayahnya Nami. Ia meminta agar Yungyeon tidak menyakiti Nami. Tapi Yunyong yang tiba-tiba kesal, ia berkata, cuma butuh waktu 3 hari untuk melakukan ini, setelah ia mendapatkan ponsel Nami. Dan sekarang, ia bisa melakukan apa saja, memanipulasi siapa saja, dan bisa menjadi siapapun yang ia mau. Di kafe, Nami dan si teman berbincang. Biasanya peretas mengincar uang, cuma kali ini kenapa ia menghancurkan hidup orang? Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang, yaitu Yunyong dengan muka tak bersalahnya. Yunyong ke situ karena dihubungi si teman, dan ia disuruh untuk membersihkan software retasan yang ada di ponsel Nami. Si kampret ini berpura-pura menjelaskan bahwa ponselnya diretas dari kameranya, speaker suaranya, dan perangkat ini juga bisa melacak lokasi Nami, dan itu sangat berbahaya, dan mereka tidak bisa memberikan bukti karena apapun yang dilakukan si peretas akan dianggap itu dilakukan oleh yang punya ponsel, jadinya akan susah dijadikan bukti di kepolisian. Lalu dia berkata jangan unggah dan unduh tautan tidak jelas, sementara dia akan kembali ke kantor dan menganalisisnya, dan mereka bisa membayarnya nanti setelah semuanya sudah selesai. Tapi sebelum Yunyong pergi, ia ingin berbicara empat mata dengan Nami. Yunyong berkata, apakah ia tinggal sendirian? Karena ini tentang si peretas, dan ia menjelaskan, perangkat pengintai di ponsel Nami. Ada orang yang memasangnya tanpa ia sadari, dan tujuan dari aplikasi ini adalah melacak lokasi, menyadap, dan tak bisa dikendalikan dari jauh. Di sini, Yungyeon mencoba mengadu domba. Ia berkata tadi malam sepertinya ada yang memegang ponsel Nami secara diam-diam, lalu mengunggah foto, dan mengirim pesan. Setelah berbicara dengan Yunyong, Nami sudah di dalam. Lalu si teman memberitahu ada berita penemuan 7 mayat di pegunungan. Tapi sikap Nami menjadi dingin dengan si teman, ia sepertinya terhasut oleh Yunyong. Tak tahan lagi, Nami langsung menembak pertanyaan, apakah si teman yang melakukannya? Si teman lantas marah, dan tak percaya kenapa malah ia yang dituduh dan malah mempercayai Yunyong yang baru ia kenal, dan si teman langsung pergi dan berkata, jangan pernah menghubungi dia lagi. Sementara di pegunungan, sudah ramai sekali evakuasi, karena penemuan mayat yang cukup banyak. Lalu di mobil, Jimen memberitahu Sirekan, bahwa Yunyong lah yang menghabisi Migyong. Sirekan, langsung ingin menyergapnya, dan mengajak Jimen untuk ke toko reparasi Yunyong. Mereka sudah sampai, toko itu sudah berantakan dan banyak kertas yang ditempel di seluruh area itu. Kita ke Nami yang sedang melihat video dia bersama Sirekan, dan ia sangat sedih sekali. Tapi tiba-tiba ponselnya mati, lalu ia melemparnya. Di toko, Jimen dan Sirekan menemukan catatan pelanggan 2 tahun lalu, dan di situ ada nama Migyong, dan Jimen tahu, korban berikutnya adalah Nami. Tapi tiba-tiba pintu dibuka oleh 2 orang polisi, dan di situ juga ada Nami. Setelah itu, Nami dan Jimen sempat berbicara yang intinya adalah Yunyong yang memasang perangkat ke dalam ponsel Nami, dan ia tidak pernah bekerja sebagai keamanan cyber. Lalu Yunyong pura-pura membantunya, padahal ia yang sudah membuat ini semua, dan mereka harus menangkapnya. Dengan cara, Nami akan mengundangnya malam ini, untuk membahas ponselnya, lalu Jimen dan Sirekan akan mengikuti Nami, dan tinggal menangkapnya. 집으로 오게 만든다고요. 내가. 스파이웨어를 역이용하는 거죠. 계속 꺼놓으면 의심할 거예요. 또 다른 사람들한테 이런 짓 하겠죠? Apakah mereka bisa segampang itu menangkap Yunyong? Mari kita saksikan.
Nami mengabari Yunyong bahwa ia sudah sampai di rumah, dan terlihat Yunyong sudah sampai dengan menaiki mobil ayah Nami. Tapi sebelum masuk, ia menelpon Nami terlebih dahulu. Tanpa ia sadari, Jimin sudah melihatnya dan mulai menghampirinya sambil mengeluarkan senjata, dan Yunyong sudah terkepung. Yunyong sudah terjepit dalam situasi ini, dan mereka tinggal dor saja. Tapi tiba-tiba ia berkata, "Siapakah itu Yunyong?" Ia bukanlah Yunyong, tak mau terkecoh. Si teman ingin melihat KTP miliknya. Namun Yunyong berargumen, ia ingin melihat KTP milik mereka berdua atau akan diviralkan. Si teman merasa mereka salah sasaran, lalu meminta maaf dan membiarkan dia pergi. Nami melihat itu dan menyuruh mereka untuk menemuinya di atas. Saat sudah bertemu, Nami memberitahu ia akan datang seminggu lagi, dan ponselnya pun mati. Keadaan menjadi begitu rumit, karena mereka tak mungkin bisa menunggu di sini selama itu. Dan Nami pun tidak bisa menggunakan ponselnya untuk mengabari mereka. Tapi Nami ingat, dengan ponsel lamanya, ia akan menggunakan itu untuk berkomunikasi dengan mereka. Tak lama Jimin ditelepon kepala divisi, yang menanyakan, kenapa nomor Jimin ada di catatan panggilan Mi Gyeong, dan kenapa paket dari mantan istrinya ada di rumah Mai Gyeong. Ia berfirasat bahwa anaknya lah pelaku dari semua ini. Jimin berkata ia akan menangkap anaknya sendiri, tapi si kepala divisi ingin ia cepat ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Sementara Nami menukar SIM card-nya ke dalam ponsel lamanya agar tidak terdeteksi Yunyong. Di luar, si rekan mengingatkan bahwa kalau mereka tertangkap di sini, semua akan kacau. Maka mereka harus luruskan kesalahpahaman ini di kantor agar tidak jadi berkepanjangan. Lalu si rekan berpamitan dengan Nami, mereka harus kembali ke kantor, ingin meluruskan kesalahpahaman ini. Dan si rekan cukup khawatir, Nami sendirian, maka ia ingin Nami meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Dah, Nami malah diantarkan ke rumah ayahnya, yang kita semua tahu, rumah itu sudah menjadi markas kecil Yunyong. Lalu Jimin memberikan kartu nama, agar sewaktu-waktu bisa dihubungi. Lalu Nami menulis sesuatu dan menunjukkan kepada mereka, lantas langsung masuk ke dalam. Di dalam rumah suasana pun hening, lalu ia ke kamar ayahnya, dan melihat ayahnya sedang tidur. Setelah itu ia ke kamar masa kecilnya untuk beristirahat. Namun saat ia sedang menchat teman-temannya, Yunyong mengirim pesan kepadanya. Yunyong tahu, Nami ganti ponsel lamanya, dan ia juga mengganti nomor baru dan diberikan kepada Nami. Lalu Nami menelponnya. Nami mendengar getaran ponsel Yunyong ada di sekitarnya, dan ia langsung menuju kamar ayahnya, yang ternyata itu hanyalah sebuah bantal. Tahu begitu, ia langsung menutup kamar, dan ingin menelpon Jimin, tapi ternyata ponsel lamanya ini juga sudah diretas oleh Yunyong. Lalu tiba-tiba, ia mendengar percakapan dia dengan ayahnya sewaktu di mobil, yang diputar oleh Yunyong. Mendengar itu Nami, mencoba mencari asal sumber suara itu, sampai akhirnya. 내가 그 사람이랑 뭘 했는데? 좀 칼을 가지고 다녀? Yunyong keluar juga dari persembunyiannya, dan Nami bertanya, di mana ayahnya? Yunyong memperlihatkan video ayahnya yang sedang disekap. Lalu ia berkata, ia mencoba untuk hidup tenang, untuk sementara, tapi Nami datang merusak rencananya, dan Nami harus bertanggung jawab. Nami berkata, ia akan melakukan apapun asalkan ayahnya dilepaskan. Yunyong memanfaatkan itu, ia ingin Nami mengirim pesan kepada Jimin. Kita ke Jimin dan si rekan, mereka diberitahu bahwa kepolisian menemukan Yunyong, dan itu membuat mereka kaget. Karena mayat tanpa identitas yang ditemukan di waduk setahun yang lalu, DNA-nya sama dengan Jimin. Di samping itu, Nami mengirim pesan kepada Jimin, ia ingin tidur sekarang, dan akan menghubunginya nanti pagi. Itu atas suruhan Yunyong. Setelah itu Nami bertanya, kenapa ia melakukan ini kepadanya? Yunyong menjawab, karena Nami menjatuhkan ponselnya, dan menurutnya itu adalah barang berharga. Dan ia berencana,
orang-orang yang berada di sekitar Nami yang akan memutuskan dalam 24 jam jika salah satu orang di kontaknya menghubunginya, ia akan selamat. Dan sekarang Nami harus memilih menghabisi dia atau pergi selagi bisa karena ia bisa terbunuh bila menyelamatkan ayahnya. Dengan diam-diam memegang pisau, Nami bertanya, di manakah ayahnya? Tapi si kampret ini malah pergi ke toilet. Karena takut ayahnya kenapa-napa, Nami sambil membawa pajangan kecil berbentuk tombak, ia bersiap-siap menyerang, sampai akhirnya. Ternyata ayah Nami sudah diikat di betap sambil ditodong pisau. Lalu Nami disuruh mengikat kakinya sendiri, dan akan menjadi sandera berikutnya. 너 다리 묶어. 목 꿇고 손 뒤로 하고. Lalu ayahnya terbangun dari pingsan, Nami langsung meminta maaf kepadanya. Di saat itu, Nami menagih janji Yunyong untuk membebaskan ayahnya, karena sudah mengikuti apa yang ia mau. Namun, karena si ayah tidak mendapatkan pesan dari tadi, maka ia membuka keran dan membiarkan ayah Nami tenggelam. Yunyong tidak tepat janji, sebel deh. Ternyata itu hanya trik untuk mengancam Nami, agar ia mau berbuat apa saja yang Yunyong inginkan. Nami sampai nangis-nangis meminta untuk ayahnya dilepaskan. Malah Nami yang akan dihabisi oleh si pesi ngepet ini. Setelah menenggelamkan Nami dan memfoto, lalu dijadikan wallpaper ponselnya, ia melihat kertas yang diberikan Jiman kepada Nami, dan ada tulisan bahwa Nami tidak akan kirim pesan, namun ia akan menelpon Jiman. Lalu penyergapan pun terjadi. Jimin berhasil menodongnya tepat di kepalanya lalu ia menghajarnya. Setelah itu ia menyeret dan memborgolnya, lalu menanyakan di mana keberadaan Yunyong anaknya. Ia merengek bahwa ia adalah Yunyong yang asli, dan tentu Jimin pun berpikir bahwa benar apa yang dikatakannya, akan tetapi itu adalah tipuan muslihat dari si kampret ini. 그 병신이 무슨 사람을 죽이냐. Di kamar mandi, Nami sudah diselamatkan oleh si rekan, akan tetapi berbeda dengan si ayah yang koma, dan diberikan pertolongan. Kembali ke Jimin yang terus memukuli yang diduga Yunyong, untuk diberitahu keberadaan anaknya, dan akhirnya ia diberitahu. Lalu ia menemukan catatan, dan di situ ternyata ada catatan tentang Yunyong. Di situ dijelaskan, bahwa Yunyong disalahkan atas penyakit ibunya, dan ia pun mempunyai orang tua yang kolot dan egois, maka ia ingin meninggalkan identitasnya sebagai Yunyong, dan akan menjadi pembunuh. Dan ia menemukan ponsel lalu dia nyalakan. Ketika sudah menyala terpampang wajah Yunyong yang asli, yang sedang disiksa, yang menjadi kebiasaan si psi ngepet itu. Kekesalan pun memuncak, Jimin mengeluarkan senjata, berniat menebas nyawa si anak muda kampret ini. Tapi pemuda ini meminta maaf dan akan mempertanggungjawabkan di atas hukum. Nami melihat itu, dan sorotan matanya mengandung dendam. Ia langsung menghampiri pemuda itu, dan akhirnya ini baru mantep. Nami mendor dia, dengan sangat yakin, tapi hanya di perut. Setelah itu Nami hanya terdiam sambil melihat ke arah ayahnya dan ini yang terjadi. Sementara si pemuda kampret ini masih hidup, dan akan mempertanggungjawabkan semuanya.
Beberapa hari kemudian, berita sudah menyebar, dan si pemuda adalah pembunuh berantai, yang identitasnya tidak terdaftar dari saat dia lahir. Lalu kejadian itu menjadi viral, kafe Ayah Nami menjadi perbincangan, dan banyak anak muda yang ingin nongkrong di sana. Tapi sampai akhirnya,